saling menolong itu pasti akan bahagia bagi sekalian. Nah yang ketiga bagi sekalian, yang ketiga ukuran bahagia itu adalah kalau rezeki yang kita terima adalah halal dan thayyibah, itu pasti bahagia. Orang itu dipangan dari daging, orang dari penyakit. Rezeki yang halal dan thayyibah itu adalah ukuran kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita sudah memilih dan memilah mana rezeki yang masuk di dalam mulut keluarga kita adalah halal dan thayyibah? Ini menjadi ukuran penting kebahagiaan keluarga. Sebab kalau tidak, nggak tenang juga. Saya ingatkan juga waktu saya itu pernah mengatakan, rumah saya jenis koruptor itu orang miskin, bukan. Koruptor itu orang kaya, nggak ada koruptor. Hanya punya rumah 3 kali 6, nggak ada. Koruptor itu rumahnya masih ukurannya hektaran itu. Mobilnya nggak mungkin cuma 1, pasti banyak. Tapi kalau korupsi, kenapa? Ya karena tidak pernah merasa kaya. Dia sesungguhnya miskin. Karena orang kaya itu adalah bukan orang yang hartanya banyak, bukan. Orang kaya itu orang yang merasa cukup atas nikmat Allah, atas rezeki Allah. Nah kita sudah merasa cukup belum Bapak sekalian? Nah kalau sudah merasa cukup, maka apa? Tolak ukurnya ya bukan harta itu, bukan. Tolak ukurnya apakah materi harta yang kita miliki ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah atau malah semakin jauh? Pertanyaannya itu saja. Jadi wong sugih penting juga, nggak bisa sedekah, nggak bisa infak, nggak kaya. Tapi ukurannya semakin banyak hartanya, kita semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh. Oke itu nek semakin miskin semakin tidak bagus Allah. Lha mampeng sholat sunate yo mempeng, puasane yo mempeng, nek bengi nangis tahajud nangis. Jalur karo Gusti Allah, ini nek juga apa-apa lagi sholat. Itu wong itu negara. Nek wong mriki yang buat tenang. Jadi kalau semakin banyak itu lupa. Kenapa? Seolah-olah merasa semua yang dimiliki itu kerja saya. Lalu ada kesombongan Bapak sekalian. Seolah-olah harta yang kita miliki adalah kerja saya, ikhtiar saya, usaha saya, bukan. Itu adalah memang diberikan Allah kepada kita. Maka ketika kita diberi itu, maka ada amanah yang harus kita tunaikan, ada amanah yang harus kita kerjakan. Itu yang harus menjadi pikiran kita. Kan sering saya katakan, nggak ada kan orang mati bawa mobil. Nggak ada kan orang mati bawa istrinya kan berdirikan 24 jam di kubur, nggak ada. Begitu cinta apa begitu kaya balik apa yang mulai orang balik bu. Jadi cinta setengah mati orang balik. Balik lah. Gantengnya kau yang apa terus mati. Padahal di sana harus menyiapkan ketemu malaikat mungkar dan nakir siapa? Yo itu di dalam kubur itu yang akan dilanggar itu buat kita sendiri. Lah kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan harta yang kita miliki, kan banyak kita. Maka harus kita pastikan yang didapatkan adalah halal dan thayyibah akan dimintai pertanggungjawaban sampai dileng semut pun akan diminta pertanggungjawaban itu. Maka ini harus dipastikan. Kita harus yakin itu Bapak sekalian. Kalau kita yakin dengan itu maka kita akan hati-hati. Kita akan hati-hati dalam mencari rezekinya Allah. Kita akan hati-hati. Tidak gerusak dan gerusuk. Euforia masyarakat, pola hidup yang hedonisme, glamor dan seterusnya tidak akan mempengaruhi pola hidup kita. Seorang muslim yang baik, seorang mukmin yang baik pasti akan mengukur bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita itu sesuai dengan apa yang diberikan Allah, dan Allah tahu kebutuhan kita. 20 menit lagi ya. Allah tahu kebutuhan kita. Jadi yang bisa mengukur bahwa kita butuh itu apa bukan kita. Kalau kita datanya bukan kebutuhan tapi keinginan, Bu. Kalau keinginan itu nggak ada batasnya. Itu namanya keinginan, nggak ada batasnya. Kalau keinginan itu kemudian menjadi nafsu, tapi kalau kebutuhan itu adalah kebutuhan pokok yang memang substansial.
Yang sering saya gambarkan kalau gampangnya Bapak Ibu puasa. Kalau Bapak Ibu puasa itu sebelum berbuka, itu semua makanan yang di depan meja kepingin diblok kabeh. Ya kan? Engko bariki, wes kepingin rasanya kepingin diblok kabeh. Tidak ada yang terima oleh gawe ya apa senangnya itu pertanyaannya. Wis bisa ini. Tapi begitu mereka air segelas makan kurma atau mungkin makan pisang goreng sudah yang lain sudah tidak. Kenapa? Karena kebutuhan kita sudah terpenuhi. Keinginannya hilang. Pertama kan lewat suku ngomong. Keinginan saya kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi. Nah, hidup ini adalah bagaimana kita memahami apa yang diberikan Allah itu apa memenuhi kebutuhan dasar kita, bukan memenuhi keinginan kita. Kalau keinginan tidak pernah ada dasarnya, maka kebutuhan tidak kita dasar kita. Maka ketika hidup ini dengan kebutuhan, maka kita sudah merasa cukup atas apa yang diberikan Allah, maka itu akan dibawa orang berasan. Apapun yang dibuat inilah takdir Allah. Karena yang tahu kebutuhan kita, mana yang terbaik untuk kita itu Allah. Bisa jadi menurut kita jelek, menurut kita tidak bagus, tapi menurut Allah bagus. Tapi sebaliknya bisa jadi kalau menurut kita bagus, tapi menurut Allah tidak bagus, jadi masalah Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang kemudian orang yang bisa memikir seperti ini adalah orang yang dalam tanda kutip adalah nek cara Jawa ini wis meneng atine, wis ora kepengin uripe, tetapi tahu bahwa akhirat itu adalah lebih penting daripada dunia. Karena di dunia dari saya matur hanya 1,5 jam, sementara di akhirat khalidina fiha abada, selamanya, dan tidak akan pernah kita nanti akan menyesal. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 13 juga. Kalau boleh ditunda ya Allah, aku minta supaya di cancel matiku. Untuk apa? Tidak untuk sholat, tapi untuk beramal soleh. Wah, aku minta soleh itu supaya beramal soleh. Kenapa amal soleh itu? Karena amal soleh itu ada asarnya, Pak. Nek sholat kan untuk pribadi selesai, poso pribadi selesai, haji selesai. Tapi ketika mau ajal masih diberi semangat, ya Allah, dengan kalimat misalnya, setelah aku mati nanti itu rumah saya wakafkan untuk Muhammadiyah. Ada kalimat itu dicatat oleh Allah, maka ketika kita mati pahalanya sampai kita nanti akhir hidup kita sepanjang wakaf itu masih masak akan mengalir. Itu maka pentingnya orang beramal soleh itu. Kenapa? Nilainya luar biasa, berkesinambungan, sustainable kalau bahasa sekarang itu, berkesinambungan. Tapi kalau amal puasa, kemudian amal sholat, itu pribadi. Tapi amal sholat luar biasa. Nah, kadang-kadang di antara kita itu sering-sering hanya mementingkan amal pribadi. Yang amal sholat kadang-kadang tidak diperhitungkan. Maka itu yang kemudian menjadi jaminan ketika kita tidak ada, amal sholat itu akan mengalir sampai kapanpun kita berada, itu akan menjadi nilai tambahan kita. Karena semua persoalan hidup sudah selesai, tinggal 3 perkara, salah satunya adalah amal soleh itu. Dan itu yang harus kita buat ketika kita hidup di dunia ini. Sekalipun hanya tinggal last minute, waktu sebentar, maka itu yang harus kita kerjakan pada kita. Maka rezeki yang kita terima ada sebagian memang yang harus kita hitung. 10 menit lagi itu. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Ketika Bapak Ibu terima pensiun terus hari ini telah dikeluarkan 2,5%. Kemudian yang seperti ini untuk infak A, infak B, infak C, enggak biasanya bayar sekolah, listrik, baju, sabun, kabel sama. Anak soleh di konekturan. Kira-kira itu Bu, konekturan. Ya orang turah tenang Bu. Orang turah, Bapak Ibu mengakikan atau meletakkan bahwa amal soleh itu paling bawah, yang paling bawah. Yang itu oleh paling bawah. Mau Ibu surganya yang paling bawah? Mau betul? Iya iyalah. Kalau pilih surganya yang paling tinggi, maka komitmen kita untuk beramal soleh ya yang harus paling tinggi. Ini harus mulai mindset diubah. Mindsetnya diubah.
Ya boleh tinggali anak boleh, nggak salah. Tapi nanti tinggal anak kabeh dewi nanti menjadi orang bangkrut, Bu. Orang bangkrut itu bukan orang yang dagangnya habis. Orang bangkrut itu adalah orang yang semua amalnya tidak bisa dipakai untuk menutup keburukan kita. Bahkan orang yang, mohon maaf, di dalam hidup kita kemudian kita mendolimi orang, kita belum sempat meminta maaf, maka orang itu nanti amal jeleknya akan ditimpakan kepada kita. Amal soleh kita nggak cukup untuk menambali apa yang menjadi keburukan kita. Itulah namanya orang bangkrut. Maka kita tidak ingin menjadi orang bangkrut, Bapak sekalian. Jamaah rahimahullah. Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Yang ketiga adalah banyak menyebut Allah dan nikmatnya. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Ar-Ra'd 2 ayat berapa itu? 11 dengan paling. Atau anak ya. Jadi kalau kita mau menghitung nikmat Allah tadi saya sebut di depan juga dikatakan tidak pernah akan mampu untuk menghitung nikmat Allah itu. Maka pastikan bahwa semua yang diberikan kepada Allah itu adalah kita wujudkan dalam rasa syukur kita kepada Allah. Syukur kemudian dari lisan kita, hati kita, tapi mampu mentasarufkan apa yang diterima oleh Allah ke jalan Allah itu. Ya hartanya, ya apanya, semuanya ditasarufkan untuk rasa syukur bahwa kita tidak akan mampu pernah menghitung nikmat Allah yang begitu banyak. Tidak cukup kita untuk menghitung. Jadi diibaratkan kalau nikmat Allah itu adalah lautan yang ada di itu, yang ada di muka bumi ini, yang dicopkan baru kecil. Semua yang ada di lautan sebagai tinta menulis nggak cukup untuk menulis nikmat Allah itu. Mulai dari kita lahir pertama sampai kemudian sampai hari ini pun begitu luar biasa nikmatnya. Maka kalau tidak bersyukur, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah sangat kejam siksanya. Maka bersyukurlah sebagai bagian dari apa yang kemudian diterimakan kepada kita pada sekalian jemaah. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencari karunia Allah pada waktu yang baik dan benar. Jadi ketika kita mau mencari nikmat Allah, lakukan ya Allah dalam waktu yang baik dan cara yang benar. Maksudnya begini Bapak sekalian, kadang-kadang manusia itu tidak pernah, ya kalau dalam bahasa Jawa ini sok sikil digo sirah, singgah digo sikil, orang empam papan, orang ngerti waktu. Waktu itu kan 24 jam. Waktu itu 24 jam. Kalau mau kita bagi Bapak sekalian, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk santai-santai. Itu. Pertanyaannya adalah, yang untuk sholat berapa? Allah ini tahu kalau kita itu manusia yang dalam tanda kutip sangat berhitungan, sangat perhitungan. Wakil apa-apa dihitung. Maka sesungguhnya Allah tidak minta banyak. Kita diminta untuk sholat dalam satu hari satu malam itu, katakanlah misalnya 10 menit sudah dengan zikirnya. Berarti 10 menit kali 5 berapa? 50. Hanya 50 menit, nggak ada 1 jam. Padahal waktu yang diberikan kepada kita adalah 24 jam. Ono lho sing kerja jam 3 bengi. Mboten boten. Ono sing besok saya sholat subuh yo. Itu saya lihat kalau orang berangkat ke pasar itu jam 3 wis do nonton bis nonton kendaraan ono. Konek wayawan turu kan gitu. Artinya apa? Mencari rezeki yang tepat. Kalau siang itu ya dipakai untuk bekerja, kalau malam dipakai untuk istirahat. Siang saja kemudian kita bekerja, masih ada sela-sela kemudian kita untuk melaksanakan sholat di antara dengan sholat duha itu. Karena rentang waktu antara subuh sampai duha itu kan panjang. Maka agar kita ingat kepada Allah, ada
perintah untuk sholat duha itu agar kita selalu terpaku diawasi oleh Allah karena kita dalam keadaan selalu ingat kepada Allah. Maka zikrullah, zikir kepada Allah bukan zikir setelah sholat, tetap zikir pada saat setelah sholat dalam arti sholat, tetapi setelah kita bertebaran di muka bumi ini, tetap kita zikir kepada Allah. Ingat bahwa apapun yang kita cari di rezeki Allah ini, di bumi Allah adalah kita ingat kepada Allah, maka kita tidak akan melanggar aturan-aturan Allah. Maka setiap tarikan nafas kita, setiap usaha kita tetap pada ilallah tadi. Karena kita la ilaha illallah sebagai bagian dari untuk besok membuka kunci surga itu, maka setiap aktivitas kehidupan kita harus berdiri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata penting Bapak Ibu sekalian. Jika tidak sekedar mencari rezeki, tetapi juga 4 papat nganggo waktu juga. Waktunya kita istirahat. Nek cara bahasanya adil. Kadang-kadang ketika sakit baru rasanya ya, untuk orang tenang ya wae. Bapak ketika saya tidak berhitung kok. Raga ini harus diistirahatkan. Mumpung gue sirno, mumpung banget. Kok begitu tua bongkruh kan gitu. Ya kan? Mesti harus dihitung karena ada ukurannya, sudah ada ukurannya. Allah itu sudah memberikan ukuran itu. Maka pastikan kalau dalam bahasa yang sakmat dia begitu lah. Sakmat dia. Waya istirahat. Waya bekerja. Kenapa Bapak sekalian? Kalau orang Jawa mengatakan wis nang pinto gitu loh. Jadi rezeki itu sudah dipinto oleh bisa orang boleh orang yang memang bukan rezekinya cara omongannya ditampel ya utang. Kan bagaimana menampelnya? Dilalah mohon maaf dilalah misalnya. Kita diri tolong wong, dapuisi wong, anaknya dapuisi wong, anaknya orang mari-mari itu. Cara nampel rezeki begitu. Maka setiap kita menerima musibah, pastikan kita introspeksi. Ada apa dengan kita? Jangan mengatakan ada apa dengan tetangga saya, masalah itu. Kalau ada musibah dan kemudian takonan dukun, pasti persoalannya kayak tangga mono sirasen kalau sila mesti mono. Dukun itu pasti fitnah. Nggak ada dukun kemudian gue mesti ibadah kurang, gue mesti karo bayar. Kata mungkin dukun ngomong kayak mono. Sing bisa lagi mesti tangga mono sing seperti tanah gue begini. Mesti gitu, mesti fitnah itu. Maka setiap musibah yang kita terima, kita nggak boleh kemudian menahan orang lain kembali pada kita. Karena sesungguhnya musibah itu adalah karena perbuatan kita. Kalau secara kolektif, ya bisa jadi pejabat atau pimpinan yang kemudian tidak berlaku adil bisa jadi mendatangkan musibah. Maka sering saya katakan, sederhana Bapak sekalian, obatnya balak, obatnya apa namanya, sakit obatnya itu ya sodako. Ada 6, pada tidak ada 6. Ketika kita selalu ada 6 hal. Itu lain kali kita sudah datang. Salah satunya adalah kita menolak balas dengan sodako. Ada kan cerita di PA, tiba-tiba dokter Agus cerita mau dioperasi ginjalnya, tiba-tiba wis pokoknya aku pernah di kota ngumpulin pakai mesin berapa orang, 20 kasih makan, kasih duit kan baru 1 bulan berikutnya mau dioperasi wis normal, ginjalnya normal gak jadi operasi. Kenapa? Karena sodako itu. Dan itu diyakini umat Islam. Maka kalau ingin hidupnya sehat, sederhana, ojo pedit, sing omah nyah-nyoh gitu. Orang nyah-nyoh itu orang mau melarat. Enggak ada orang yang nyah-nyoh kok melarat, enggak ada. Pasti rezekinya selalu besar. Nek orang fakir selalu miskin. Kenapa? Selalu merasa kurang terus. Maka pastikan kita mencari rezeki Allah, tapi juga dengan cara yang baik, dengan waktu yang tepat, dan dengan cara yang baik pula, dengan cara yang benar. Jadi harus memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Maka betul surat Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sak temene kabeh wong dalam keadaan merugi kecuali yang beriman. Yang beriman itu apa? Beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq. Maka juga ada istilah sebenarnya Al-Quran itu nggak usah 100 sekian ayat, sekian surat, cukup Al-Fatihah sama Kul sama Wal Nasr sudah cukup lengkap, trikul, karena itu akidah.
Al-Fatihah juga akidah. Dengan warna sudah cukup, Al-Quran 4 surat itu sudah cukup. Karena memang betul, semua orang dalam keadaan merugi. Berarti kan permainan waktu. Kita yang tidak bisa memanage waktu, maka kita dalam keadaan rugi. Kecuali kita yang beriman. Beriman itu apa? Kata kuncinya amal soleh. Kenapa iman dengan amal soleh nyambung? Karena nyambung, karena orang yang beriman untuk membuktikan keimanannya, maka harus dibuktikan dengan amal soleh. Mengaku beriman kalau tidak beramal soleh, dia tidak beriman. Agar amal soleh kita benar, maka kita belajar, maka kemudian kita harus punya ilmunya. Sudah akidahnya betul, amal solehnya betul, karena punya ilmunya belum cukup. Yang terakhir adalah mukhlisi dalam digunakan. Harus ada ikhlas itu. Maka ikhlas itu menjadi kata kunci Bapak Ibu sekalian. Ikhlas itu menjadi kata kunci agar amal soleh kita itu. Ikhlas itu gampang diucapkan, tapi ikhlas mati setengah mati yang ada dalam ikhlas itu. Pasal ngomong, aku juga mencintai, tak tulis hamba Allah. Baca dulu ini hamba Allah 10 juta itu, kayak ini 10 juta aku mau. Bagaimana tuh kan? Jangan tulis sisa les kena. Ya maka saya katakan surat ikhlas itu di sana gak ada kata ikhlas, Bu. Surat Falaq pun a'udzu birabbil falaq, surat Anas pun a'udzu birabbin nas. Anak ono kata anak. Surat ikhlas ono nang diberi kata ikhlas. Kenapa? Ya memang tidak perlu disebut ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iki ono kata ikhlas ono. Nek kabeh surat selain ikhlas ono kata ikhlas. Karena ikhlas memang enggak perlu disebut. Jadi kalau ikhlas masih harus disebutkan, berarti tidak ikhlas semuanya. Tidak perlu disebut. Tapi juga tidak dijadikan alasan panitia. Kalau saya ikhlas rasa tak tulis, enggak juga. Bagi panitia tetap harus dicatat sebagai bagian dari pertanggungjawaban. Nah, saya ibadah, ya udah kalau dicatat. Maka saya ulang lagi sekali kan, saya ingin bangun masjid di Budana 3M. Kemudian saya minta sumbangan dana, saya Pak Puji masuk di Pokso. Dan kalau di Pokso yang nyumbang ya. Aku ikhlasnya 1000, orang ikhlas 100.000. Ya betul 100.000. Ikhlas berusaha urusan sampai kabur apa? Seperti masjid itu dari. Ikhlas itu urusannya pribadi, dia kenal orang ikhlas bukan urusan panitia. Panitia urusannya bangunannya selesai. Loh, aku milih sing ora ikhlas tapi oke. Loh, ikhlas urusannya panitia kok. Orang panitia menghalalkan ini ikhlas, maka Allah harus kita bisa perintah Allah untuk ini harus ikhlas. Ikhlas dan tidak hanya dia dengan Allah yang tahu. Maka memang kata ikhlas itu tidak perlu ditulis, tapi ini menjadi ruhnya semua amal ibadah kita. Dengan kata ikhlas itu maka kemudian Allah akan berikan apapun yang kita minta, apapun yang kita tentu sesuai dengan ukuran yang menurut Allah tahu, itu yang tahu dalam ukuran Allah. Nah, yang terakhir Bapak sekalian adalah bekerja dengan baik. Ya, bekerjalah dengan baik. Artinya dengan baik itu adalah kecuali memperhatikan waktu, juga menggunakan aturan. Kalau di dalam pemerintah yang menggunakan aturan pemerintah, kalau di perusahaan aturan perusahaan, semua peraturan itu dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Apalagi aturan Allah, tentu yang halal haram itu jelas aturan Allah harus ditaati. Nah, bekerja dengan baik itu adalah tentu ukuran kebaikan adalah ada standarnya. Masing-masing perusahaan ada standarnya. Kalau dalam bahasa lainnya ada statutanya. Kerja begini, standarnya begini itu yang kita ambil. Maka kita tidak hanya bekerja baik menurut aturan Allah, tapi juga aturan kelembagaan yang memang disepakati oleh manusia yang kemudian berkelompok yang berhimpun itu. Gak boleh kita kerja di mulu itu nang kurang kok. Kudu makan jam setengah itu nang kurang kerja. Ya kuwi jenenge ngejak Suroyo. Kalau sudah sepakati bahwa berangkat sekolah ngajar jam setengah itu harus sudah sampai sekolah, ya itu tiket malam di PKU karena memang harus, tadi saya katakan kalau pelayanan umum itu perkecualian, oke? Jadi kalau kerja begini, ini bidang kerja begini Pak, itu perkecualian. Tapi kan Pak siangnya kalau malam kerja kan siangnya artinya ada pembagian itu. Jadi memanage waktu itu menjadi bagian penting dari
kita bekerja, kemudian kita kerja dengan baik, maka aturan-aturan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya ditaati, tapi aturan kelembagaan, instansi lembaga itu juga ditaati, maka kita akan menjadi orang yang baik di dalam posisi apapun. Maka kebaikan tidak hanya di mata manusia, tetapi kebaikan harus juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ibu Bapak sekalian, sebagai pengajian timun bungkuk Bojoko Ibu, karena panel tidak hadir, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya dan maslahatnya. Kalau yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau yang salah semata-mata kesalahan saya sendiri. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila Tuhan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah kajian akad pagi yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa informasi yang